Ketika Hudhud datang, Hudhud langsung bilang, uhittu ma lam tuhit bihi khubra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillah maradati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل نفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. Amma ba'd. Saya hormati Bapak Imam Masjid, Ketua BPD, teman-teman semua yang istiqamah di dalam mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lanjut kepada kajian kita yang kemarin. Sampai di pembahasan rukun iman. Pembahasan rukun iman. Kemarin kita sudah sampai di rukun iman yang keberapa? Iman kepada Rasul wa rusulihi. Sudah masuk kemarin kita bahas antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi, beriman kepada Allah, dan ada beberapa hal yang harus kita ketahui di dalam perkara tauhid keimanan kepada Allah. Yang pertama sifat wajib bagi Allah. Ada berapa itu sifat wajib? 20. Sudah hafal kemana? 20. Kemudian sifat apa lagi? Mustahil. Sifat wajib Allah 20, itu lawannya sifat mustahil. Harus hafal itu. Anak pondok sana hafal semua itu. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un al basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar. Sudah saya jelaskan kemarin itu. Kemudian sifat mustahil itu apa? Wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfadh li khamsina bihukmin wajibi. Sifat mustahil itu diddu kulli wajib, kebalikan sifat wajib. Kalau sifat wajibnya Allah diantaranya kemarin ada, Allahu ada, mawjud, ada, berarti mustahilnya tidak ada. Kebalikan dari sifat wajib itu namanya sifat mustahil. Kemudian ada sifat jaiz. Apa itu sifat jaiznya Allah? Wal jaizu bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin ka fi'lihi. Sifat jaiz Allah itu mengerjakan atau meninggalkan sesuatu sesuai kehendaknya. Allah mau bikin begini atau Allah tidak mau bikin. Nah, itu sifat jaiz bagi Allah. Intinya kemarin sudah jelas, sudah kita bahas. Kemudian juga masalah malaikat juga sudah kita bahas. Malaikat itu ayyusamu nurani, bagaimana jisim mereka itu dari cahaya dan apa namanya, tidak keras jisimnya seperti kita ini, bukan seperti jisim kita. Mubarratun minal qudratil jismiyah, dia punya jisim itu halus. Jadi ini masjid tidak bisa ditampung 1.000.000 orang, tidak bisa, kecil kan? Tapi masjid ini bisa ditampung 1 miliar malaikat, bisa, karena jisim mereka bukan seperti jisim kita. Ajsam nuraniyah. Cahaya, berapa cahaya dikasih masuk dalam masjid ini, bisa atau tidak? Berapa cahaya ente senter kemari, 1000 senter, 2000 senter, kasih masuk cahayanya kemari, bisa atau tidak? Bisa. Malaikat, ini majelis, saya punya majelis ini tidak banyak orang, malaikat saja banyak.
Qadiratun 'ala tasyakkul bi ashkalil mukhtalifah. Malaikat itu mampu berubah wujud dengan wujud yang berbeda. Bisa jadi manusia. Bisa jadi siapa saja di sini malaikat. Nah, itu juga sudah kita bahas. Kemudian kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada berapa? Malaikat yang wajib kita ketahui berapa? 10. Tahu semua itu kan? Pelajaran anak TK itu. Masa kita orang yang tahu itu. Nah, kemudian kitab Allah kemarin ada berapa kitab Allah? Ada 104. Yang wajib kita ketahui 4. Itu ada di kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Dijelaskan bahwasanya ada hadis dari Nabi menjelaskan tentang jumlah kitab itu, bahwasanya jumlah kitab itu ada 104. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 4. 50 kemarin saya bilang turun ke siapa? Nabi Allah Syith. Siapa Nabi Allah Syith ini? Anaknya Nabi Adam. Anak keberapa? Anak ke-41. Anak ke-41 berarti. Kemudian turun kepada siapa lagi? Salasun. Ada 30 kepada Nabi Allah Idris. Kemudian berarti sudah 80 kan? Kemudian 10 kepada siapa? 10 kepada siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian 10 sama Nabi 10 sama Nabi Allah Adam. Ayo, 10 sama Nabi Allah Adam. Jadi ada berapa semuanya? 150 sama Nabi Allah Syith, 30 sama Nabi Allah Idris, 80 kan? 10 sama Nabi Adam, 10 sama Nabi Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Ibrahim juga punya suhuf, lembaran-lembaran suci wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu lembaran-lembaran suci, maksudnya kitab dari Allah. Bahwasanya itu dalil menunjukkan Nabi Ibrahim juga punya suhuf. Kemudian yang 4 itu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Taurat Nabi siapa? Nabi Musa. Injil Isa. Zabur Daud. Kemudian Al-Quran ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalus salam. Kita lanjut. Wa rusulihi. Ini yang kita akan bahas. Dan rasul-rasulnya. Kemarin saya sudah bahas. Apa itu rasul? Rasul itu sama dengan Nabi. Yang membedakan dia satu saja. Apa itu Nabi kemarin? Insanun hurrun, manusia. Nabi itu manusia. Jangan kita yakini Nabi malaikat. Tidak. Sama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sama dengan kalian. Jenisnya sama dengan kita. Maksudnya manusia. Kemudian Nabi itu kita yakini pertama manusia, kemudian hurrun, merdeka, hurrun. Kemudian zakar, laki. Ini menolak pendapat ada yang mengatakan bahwasanya Nabi itu ada yang perempuan. Dan ini qaul dhaif, pendapat yang lemah. Mereka mengatakan Maryam minal anbiya. Ada ulama, sebagian ulama mengatakan Maryam minal anbiya. Maryam itu dari kalangan Nabi. Dan ini pendapat yang lemah, pendapat yang kuat. Jumhur, mayoritas ulama mengatakan Nabi itu laki-laki. Tidak ada Nabi perempuan. Maryam itu minal aulia, dari kalangan wali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya wal auliya dzu karamatin rutab wa man tahau liwaladim min ghairi ab. Wali itu punya beragam kekeramatan dan bukan cuma mendatangkan anak tanpa bapak. Maksudnya maksudnya Maryam itu termaksud karamat itu. Melahirkan seorang anak tanpa suami. Dia tidak punya suami tapi melahirkan seorang anak. Itu minal karamah, termaksud kekeramatan sebagaimana disebutkan oleh Zubat Ibn Ruslan di dalam kitabnya Zubat. Jadi Nabi itu harus manusia merdeka laki-laki. Dan uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi. Diwahyukan kepadanya syariat walaupun tidak diperintahkan dia untuk menyampaikan. Itu Nabi. Nabi itu diwahyukan Allah syariat tapi tidak diperintahkan dia untuk menyampaikan itu. Paham? Tapi kalau dia sampaikan lebih bagus lagi. Bukan berarti tidak diperintahkan dia menyampaikan kemudian dia tidak sampaikan. Maksudnya kalau dia sampaikan syariat itu bagus. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul diwahyukan dia sesuatu wa yu'mar bi tablighi dan diperintahkan dia untuk sampaikan itu syariat. Contohnya Nabi Muhammad disuruh ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, bangun, berilah ancaman, berilah fa'anzir wa rabbaka fakabbir dan lain-lain sebagainya. An-rabi'a min arkanil iman al-imanu bir rusul. Yang keempat dari rukun iman adalah beriman kepada Rasul Allah ini banyak nanti dijelaskan. Wa ma'nal imanu bihim wa ma'nal imani bihim, maksudnya beriman kepada mereka, al-imanu bi anna Allah arsalahum ilal khalqi lihidayatihim wa takmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahum bil mu'jizatid dalati ala sidqihim. Maksudnya bagaimana kita beriman kepada Rasul itu? Yakni kita beriman, kita meyakini, kita percaya bahwa Allah mengutus mereka para Rasul kepada makhluk lihidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada makhluk itu, untuk memberikan hidayah sama kita. Wa takmili ma'ashihim wa ma'adihim, untuk menyempurnakan kehidupan dunia kita dan kehidupan kelak kita nanti di akhirat. Itu maksud keimanan kepada Rasul. Wa ayyadahum bil mu'jizatid dalati ala sidqihim, dan kita harus meyakini Allah membekali para rasul-rasul itu dengan mukjizat yang menunjukkan kebenaran mereka. Jadi semua rasul itu punya mukjizat. Mukjizat itu amrul khawariq lil adah. Perkara yang di luar nalar manusia. Ada beberapa hal perkara yang di luar nalar manusia yang Allah berikan kepada makhluk. Yang pertama mukjizat. Ini amrul khawariq lil adah. Amrul khawariq lil adah, perkara yang di luar nalar. Bisa kira-kira kita mau masuk nalar itu? Seperti mukjizatnya Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa itu yubrihul akmah wal abras, menyembuhkan orang yang akmah. Akmah itu buta, tapi butanya dari lahir. Di mana ada dokter sekarang bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir? Kalau orang yang sudah melihat kemudian buta, itu bisa dorong kasih balik ulang. Tapi ini sudah dari lahir buta bawaannya ini. Tapi disembuhkan oleh Nabi Allah Isa biiznillah, dengan izin Allah. Menyembuhkan baros, penyakit baros. Dulu itu tidak ada obatnya kena penyakit itu apa namanya? Baros ini kusta. Sampai di mukjizat tertinggi itu apa? Menghidupkan orang yang
mati. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti mukjizatnya Nabi Musa, wadrib bi'asakal hajar famfajarat minhu 12 ain. Mukjizatnya Nabi Musa juga membelah lautan. Mukjizatnya Nabi Sulaiman taat lahur rih, taat sama dia angin bisa dia perintah, bisa berbicara dengan semut, hewan dan lain-lain sebagainya. Itu mukjizat, kelebihan yang Allah berikan kepada sesuatu. Yang kedua, perkara yang di luar nalar adalah perkara kelebihan yang Allah berikan kepada si calon nabi. Calon nabi, belum jadi nabi. Calon nabi. Kepada si calon nabi. Tahu calon nabi? Nah, orang kayak Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, umur berapa? 40. Sebelum Nabi diangkat jadi nabi, banyak Allah berikan kelebihan. Kan? Kelebihan yang didapati seorang nabi sebelum dia diangkat jadi nabi atau jadi rasul itu irhasat. Namanya irhasat. Sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada si calon nabi dan rasul. Yang ketiga, ada kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, yang taat sama dia, yang bertakwa sama dia, namanya al-karamah. Itu disebut dengan kekeramatan. Di Palu ada namanya Dato Karamah. Karamah, Dato Karamah itu minal habaib, dari kalangan Habib Al-Idrus. Saya lupa namanya siapa. Saya pernah dulu kita orang belajar, dijelaskan dia minal habaib, dari bangsa Al-Idrus, Dato Karamah. Karamat itu adalah sesuatu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang saleh. Seperti guru tua, banyak keramatannya dan diceritakan sama murid-muridnya. Seperti yang diceritakan sama Kiai Haji Sofyan Lahalote, Manado, masih hidup sekarang. Kiai Sofyan Lahalote. Bahkan kekeramatan yang dimiliki wali itu bisa sama. Dia punya kelas dengan mukjizat. Dia punya model, tapi beda itu. Keramat dengan mukjizat beda. Tapi keramat ini tanda dari tanda mukjizatnya Nabi. Itu menguatkan bahwa hanya kebenaran Nabi. Sehingga Allah bekali kepada wali-wali ini karamat. Di antaranya keramat Allah ceritakan dalam Al-Quran. Salah satu walinya siapa? Asif bin Barkhaya. Ketika Nabi Sulaiman dikabarkan oleh Hud. Ketika itu Nabi Sulaiman mau upacara itu apel. Itu Nabi Sulaiman kalau apel di absen semuanya, dari kalangan burung-burung, jin, manusia itu di absen semua. Nabi Sulaiman tahu ada yang tidak hadir itu. Dan di antara yang tidak hadir kala itu Hud. Maliyala aral hudhuda amkana minal ghaibin, dalam Al-Quran. Kenapa saya tidak lihat Hud ini? Dia ini alfa lagi dia. Dia bilang Nabi Sulaiman, tiada masuk lagi dia. Dia bilang la'u'adzibannahu, saya mau azab dia itu kalau datang. Nabi Sulaiman marah. Au la'adzbahannahu, atau saya mau sembelih dia. Saya mau azab atau saya mau sembelih dia kalau dia datang. Kecuali dia datang sama saya bisultanim mubin, dengan alasan yang jelas. Kalau dia datang dengan alasan yang jelas, maka saya tidak hukum dia. Ketika itu Nabi Hudhud datang. Ketika Hudhud datang, Hudhud langsung bilang, uhittu ma lam tuhit bihi khubra. Dia bilang, ya Nabi Allah, saya tahu apa yang kamu tidak tahu.
Saya ada berita yang saya tahu, yang mana kau tidak tahu berita ini? Akhirnya dipelajari sama Nabi Sulaiman. Apa yang kau tahu? Dia bilang, ji'tu min saba'in binaba'in yaqin. Saya datang dari negeri Sabah, Palestina. Dorang di Palestina ini, siapa? Sulaiman di Palestina. Sabah, tahu di mana Sabah itu? Di Yaman. Dia Yaman. Perjalanan orang dulu dari Palestina ke Yaman itu jalan pakai kendaraan, pakai apa namanya, keledai atau kuda, itu biasa memakan waktu 1 bulan perjalanan. Nah, dia berangkat, dia dari negeri Sabah, dari Palestina ke Sabah. Dia bilang, saya ini datang dari Sabah ini, membawa berita yang meyakinkan. Dia bilang, tunggu, saya mau dengar dulu, yang kau sampaikan ini betul atau tidak? Apa yang kau lihat itu? Dia bilang, saya dari Sabah, saya lihat mereka dipimpin, mereka punya kerajaan dan dipimpin oleh satu perempuan, walaha arsyun azim, dan perempuan itu memiliki singgasana yang besar. Itu nanti bakal yang disebut dengan Ratu Balqis. Balqis. Singkat cerita, akhirnya dikirimkan. Kalau begitu kau kirimkan surat ini. Innaha min Sulaiman. Surat ini dari Sulaiman. Di dalamnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Disuruh tunduk ini Ratu Balqis dan pengikutnya kepada ajaran Nabi Sulaiman. Mereka itu menyembah matahari itu. Orang-orangnya Ratu Balqis menyembah matahari. Dikirim, berangkat lagi dia. Hud berangkat dari belum lama sampai dari Yaman, disuruh berangkat lagi ke sana. Capek itu 1 bulan perjalanan ini terbang. Dibilang gurunya kita orang, hadhihi da'wah. Ini namanya dakwah. Jangan dikala burung ente dakwah, dia bilang. Burung belum selama sampai dari Palestina, Yaman ini. Palestina ke Yaman. Pulang balik. Kita orang kadang biasa baru dekat dalam dakwah sudah setengah mati. Nah, ini burung. Semangat dakwah. Langsung berangkat, bawa itu. Apa namanya? Surat. Ketika dibawa itu surat, di dalam perjalanan, pulang dia sudah. Nabi Sulaiman. Dia bilang, singkat cerita, akan datang nanti utusan Nabi Allah Sulaiman, utusan Balqis bawa sogo. Menteri-menterinya suruh sogo ini, bawa hadiah, bihidayah, bawa hadiah. Marah Nabi Sulaiman di sogo. Dia bilang, kamu orang sangka dengan kamu orang punya hadiah ini? Dia bilang, saya mau tunduk. Tidak, bawa pulang ini hadiahnya kamu orang. Akhirnya datang Ratu Balqis mengunjungi kerajaan Nabi Sulaiman. Di tengah perjalanannya dorang pulang berangkat itu, di tengah perjalanannya dorang berangkat ke Nabi Allah Sulaiman dari Yaman ke Palestina. Di tengah-tengah itu rapat lagi dorang, Nabi Sulaiman dengan para pemukanya. Dia bilang, siapa yang bisa pindahkan kerajaannya Balqis ke sini? Disuruh pindahkan kerajaannya Ratu Balqis itu, ratu perempuannya. Dia bilang, saya. Qala ifritum minal jin. Pertama ada satu ifrit dari kalangan bangsa jin. Dia bilang, saya. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya bisa datangkan kerajaan Sulaiman sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Nabi Sulaiman itu kalau rapat pagi, keluar siang, muntasifil lail, sampai jam-jam 1. Jam 12, jam 1. Lama itu dibilang Nabi Sulaiman. Ada yang lebih cepat, ana mau yang lebih cepat. Kalau ifrit masih lama itu. Berdiri. Qal rajulun min ahlil kitab. Seseorang yang ahli ilmu, ahli kitab. Wali Allah. Ulama bilang namanya adalah Asif bin Barkhaya. Bukan nabi, tapi wali. Apa dia bilang? Ana atika bihi qabla ayartadda ilaika tarfu. Saya akan datangkan kerajaan Nabi Sulaiman
sebelum matamu berkedip. Sebelum kau punya mata berkedip, kedipan matamu sudah di sini kerajaan Nabi Sulaiman. Dia bilang, coba dilakukan berdoa Nabi Asif bin Barkhaya, langsung tak, sampai. Sebelum berkedip mata sudah sampai. Asif ini bukan nabi. Asif ini bukan rasul, tapi wali min awliya Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendatangkan hal itu. Jadi wali itu punya kekeramatan seperti apa yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Kalau kita tidak percaya, kafir. Tidak percaya dengan kekeramatan wali, kafir. Makanya seperti wali-wali yang diceritakan sama ulama kekeramatan mereka, memang jangan ceritakan kekeramatan kepada mereka yang tidak percaya dengan kekeramatan. Hati-hati. Kita orang kan sering dengar tentang bicara cerita kekeramatan wali. Jangan cerita kekeramatan wali dengan orang yang tidak percaya. Karena kenapa? Nanti orang itu dia remehkan ini wali. Bah, apa juga masa ada yang begitu. Makanya kata Syekh Abi Bakar bin Salim, "Ihdzar an tubiha bisirrina li siwana." Hati-hati kau perlihatkan rahasia kami, kau umbar rahasia kami kepada selain kami. Jangan ceritakan kekeramatan kepada mereka yang tidak percaya keramat. Karena kenapa? Orang yang percaya kekeramatan itu minal karamah, termaksud keramat dia. Sidqul karamah, karamah. Orang yang percaya dengan kekeramatan wali berarti keramat. Karena kenapa? Tidak semua orang Allah berikan izin untuk percaya dengan kekeramatan wali. Tapi ketika kita percaya dengan kekeramatan wali, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita yakini wali itu punya kelebihan dari Allah berupa kekeramatan. Sudah ada? Hah? Belum. Oke, kita lanjut. Wa'lam anna adadar rusul 313. Ketahuilah jumlah rasul itu ada 313. Jumlah rasul ada 313. Waqil wa 15. Ada pendapat yang mengatakan 315. Ada dua pendapat. Ada pendapat mengatakan 313, ada yang mengatakan 315. Wa yajibul iman tafsilan bi 25 minhum. Wajib kita mengimani secara terperinci 25 orang di antara 313 itu. Wajib kita imani yang 25. Siapa semua itu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, kan? Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub. Itu lebih mudah hafal di Aqidatul Awam. Nah, kalau kita orang hafal Aqidatul Awam itu. Di Aqidatul Awam itu anak-anak pondok harus hafal itu. Kalau kita orang biasa di pondok. Kamu orang bisa dibaca itu di masjid ini sebelum azan maghrib, baca abda'u bismillahirrahmani wabirrahimida. Di situ semua ada menjelaskan, menceritakan tentang sifat wajib Allah, menceritakan sifat wajib Rasul, menceritakan tentang nama-nama Nabi, nama malaikat, nama kitab, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, itu di dalam kitab tersebut. Jadi harus kita hafal, kita tahu ini. Kita wajib kita imani 25 Nabi yang ada. Wa afdaluhum, yang paling utama di antara 25 Nabi itu siapa? Ulul azmi. Nabi yang digelar dengan ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ay sabr wa tahammul musyagga. Ulul azmi itu mereka nabi yang sangat banyak sabarnya sama Allah. Nabi yang paling banyak ujiannya dari Allah itu mereka ini. Ada berapa ulul azmi minar rasul? 5. Siapa semua? Yang paling utama dari 5 ini Nabi Muhammad. Kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Nuh.
5. Ini yang paling banyak ujiannya. Siapa pertama? Nabi Muhammad. Ini yang paling utama dari kelima ini, Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua Ibrahim. Kemudian Musa. Keempat Nabi Allah Isa. Yang kelima Nabi Allah Nuh alaihissalam. Wajibu 'alal mukallaf ay ya'rifa min aqaidil iman fi haqqir rasul sallallahu wasallam alaihim. Wajib bagi orang yang mukallaf. Siapa mukallaf itu? Balik akil. Orang yang balik dan berakal. Wajib bagi orang yang balik dan berakal mengetahui akidah iman di dalam kewajiban kita kepada Rasul. Apa itu? Sama dengan Allah. Sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, dan sifat jaiz bagi Nabi. Ada juga. Berapa sifat wajib bagi Nabi? 4. Yang pertama siddiq. Apa siddiq? Jujur. Mustahil Nabi harat. Kalau kita orang harat wajib. Bukan Nabi. Nabi mustahil harat. Berarti lawannya sifat wajib, sifat mustahil adalah sifat wajib. Berarti sifat wajib bagi Nabi adalah berarti sifat jaiz, sifat mustahilnya kadzib. Mustahil Nabi pembohong. Mustahil Nabi harat. Kalau kita orang harat. Nabi, sifat wajib bagi Nabi harus kita yakini jujur. Tiada satupun Nabi yang harat. Ada yang bilang, bagaimana dengan Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim itu ketika dia mau menghancurkan patung, dia ta'adzar. Dia beruzur, kan waktu itu orang ada Id, hari raya waktu itu Namrud. Hari rayanya orang apa itu? Keluar ke hutan untuk berburu. Dan kemudian hasil buruan itu orang makan. Wajib keluar semua laki-laki. Tidak boleh ada yang tersisa laki-laki di kampung. Waktu itu Nabi Ibrahim berhalangan untuk keluar mengikuti hari raya yang dibuat Namrud itu. Dia bilang, inni marid, saya sakit. Padahal dia tidak sakit. Tapi maksudnya sakit hati dia. Melihat kemusyrikan, kesyirikan, kekafiran yang dibuat oleh kaum. Tapi dia anggap ini satu kebohongan. Dia sendiri yang menganggap. Nabi Ibrahim menganggap ini satu kesalahan untuk dia. Karena dia bilang saya berbohong, padahal saya tidak sakit. Tapi betul, maksud dia sakit adalah hatinya yang sakit melihat kekafiran, kesyirikan, dan lain-lain sebagainya. Kedua, ketika dia menghancurkan berhala. Begitu dorong datang, kan dorong keluar semua, dia kehancur berhala. Begitu dorong datang, dorong bilang, man fa'ala hadza bi alihatina. Dalam Al-Qur'an kan. Siapa yang buat ini dengan tuhan-tuhannya kita orang ini? Hancur semua. Dia bilang, sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar pemuda bernama Ibrahim. Fatan di situ orang yang masih 20-an ke bawah. Itu fatan. 21 ke bawah fatan. Berarti Nabi Ibrahim waktu itu umur 20-an, 21 ke bawah, belasan, ada yang bilang 18 tahun. Bekasi hancur balawan kezoliman. Raja Namrud dia lawan ini. Umur 20-an ke bawah. Saya dengar pemuda bernama Ibrahim. Sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Akhirnya dia dipanggil, dan insyaallah nanti akan kita bahas itu. Terkait masalah itu, kita sholat isya dulu. Habis ini kita baca sedikit lagi tentang sifat wajib bagi Nabi dan aqaidil iman fi haqqin Nabi, yang wajib kita yakini terhadap hak Nabi kita, Nabi Muhammad, dan harus kita ketahui. Nanti kita akan bahas setelah kita sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut yang tadi ya, dari sifat wajib bagi Rasul. Cerita tadi saya lanjutkan sedikit. Kemudian dipanggillah Nabi Allah Ibrahim. Sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar pemuda nama Ibrahim, dipanggil dia.
Panggil dia bilang Namrud. Akhirnya dipanggil, ditanya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, ente yang buat ini sama Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruh. Yang buat ini yang paling besar di antara mereka. Patung besar dia kasih, dia tidak hancurkan, patung kecil semua dihancurkan, yang besar tidak. Kemudian begitu ditanya dia bilang bal fa'alahu kabiruh. Yang buat ini yang paling besar di antara mereka, yang paling besar. Mereka orang-orang orang-orang kafir waktu itu, Namrud dan pengikutnya, berpikir yang dimaksud Ibrahim patung besar. Tapi di dalam kitab tafsir Ibn Arabi pernah saya baca, yang dimaksud Nabi Ibrahim yang paling besar di antara mereka dia, saya itu, karena saya lebih besar daripada patung itu, saya lebih mulia dari patung itu, saya lebih fas'aluhu, tanya itu, kalau kau bertanya, tanya itu yang besar, ingkanu yang tikun, kalau dia bisa bicara, tanya kalau bisa bicara dia. Dia yang bodoh, dia bilang sama Nabi Ibrahim, orang bilang, bodoh ente ini, ente tahu itu patung tidak bisa bicara, masa kamu turut tanya sama dorang saya? Ente yang lebih bodoh. Ente tahu dia tidak bisa bicara, la yadurru wa la yanfa, tidak bisa berikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Ente sembah dia. Bicara saja dia tidak bisa, bela dirinya dia tidak bisa. Hancur semua. Masa ente mau akhirnya bohtan. Kembali kena dorong punya jiwa, oh iya betul ini. Akhirnya banyak orang yang tak buka pikirannya. Di antara sifat wajib bagi Nabi itu jujur dan cerdas. Kedua cerdas. Tadi cerdas kan? Kalau Nabi bahlul, bayangkan kalau Nabi bahlul, tidak bisa berargumen. Gimana sudah itu? Nabi bahlul. Tidak ada Nabi yang bahlul. Semua Nabi itu pintar. Karena kenapa? Dorang murni wahyu dari Allah. Kemudian Nabi di antara sifat wajib bagi Nabi selain jujur, pintar, fatana itu tabligh, menyampaikan. Yang keempat, amanah. Nabi itu amanah. Maksudnya bagaimana? Tidak ada satupun wahyu yang disampaikan Allah kepada para nabi itu yang mereka sampaikan kembali yang kurang, lengkap pasti dorang sampaikan. Amanah dorang terhadap wahyu dari Allah. Jadi ini 4 sifat wajib bagi Nabi. Yang pertama jujur, menyampaikan, amanah, cerdas. Berarti kebalikan dari 4 ini sifat mustahil. Lawannya jujur apa? Kebalikannya mustahil Nabi berbohong. Kemudian tabligh, menyampaikan. Mustahil Nabi menyembunyikan wahyu sesuatu itu. Yang ketiga, amanah. Mustahil Nabi itu khianat. Mustahil. Yang keempat, Nabi itu mustahil Nabi itu balada. Balada itu napugo. Kalau jahil, bodoh. Jahil, ahmak. Kalau balda ini libaldatihi, orang yang sudah belajar tapi masih bahlul. Itu di atasnya itu namanya libaladatihi, biasa pugo. Nah pugo dia. Bahasanya orang kail nah pugo. Sudah belajar tapi tiada masuk. Orang jahil belajar, kemudian belajar dia paham. Nah, orang yang tidak tahu kemudian ketika belajar tak tahu. Orang yang sudah belajar kamu tak tahu, itu ada namanya itu. Bukan jahil, baladati, libaldati. Maksudnya apa namanya? Bahasa dungu, bahasa Indonesianya dungu. Nah, jadi itu wajib kita tahu itu. Paham? Sifat jaiz bagi Nabi bagaimana? Sifat jaiz tadi sifat wajib sudah, sifat mustahil sudah. Sifat wajib bagi Nabi apa?
al-ittisaf bil a'radil basyariyah allati la tadullu ala naqsin kal maradil khafif. Sifat jaiz yang boleh ada pada Nabi. Apa itu? Sifat yang menunjukkan kemanusiaannya. Kan? Tapi sifat itu tidak menunjukkan akan kekurangannya. Manusiawi, seperti sakit. Manusia kan bisa sakit kan? Bisa sehat, bisa sakit. Nabi bisa sakit berarti. Itu boleh bagi Nabi. Nabi boleh sakit karena dia manusia. Menunjukkan kalau dia manusia. Nabi sakit. Tapi sakitnya khafif. Penyakitnya tidak parah. Tidak kena penyakit kayak cerita-cerita tentang Nabi Ayub itu apa, cerita Baulah atau apa semua. Tidak kena, Nabi itu tidak kena penyakit yang munafir tab'an, yang buat orang lari sama dia. Bagaimana dia mau sampaikan wahyu, sampaikan ilham, berdakwah itu kalau dia kena penyakit begitu dari Allah? Tidak. Nabi itu kena penyakit, tapi penyakitnya yang khafif, penyakit ringan. Bikhilaf ma yadullu alaih. Berbeda dengan penyakit. Penyakit itu menunjukkan kekurangannya. Seperti apa itu? Juzam. Nabi kena penyakit juzam atau baros, kena penyakit lepra atau kena penyakit apa tadi? Kusta. Itu tidak boleh. Fa innahu la yajuz fi haqqihim. Tidak boleh Nabi kena penyakit begitu. Karena kenapa? Menunjukkan kekurangan. Tapi kalau penyakit demam, panas menimpa Nabi itu boleh. Sifat jaiz bagi Nabi. Menunjukkan bahwa a'radil basyariyah, bahwa beliau itu adalah Nabi yang bisa sakit. Wajibu 'alal mukallaf aidan min aqaidil iman fi haqqi nabiyina Muhammad ayataqida annahu arabiyyun quraisy. Sekarang di dalam akidah tentang Nabi, untuk Nabi Muhammad, wajib kita yakini kalau seandainya Nabi Muhammad itu adalah orang Arab dan orang dari Bani Quraisy. Harus kita yakini itu. Bukan orang Tokaili Nabi. Jangan ada nanti orang ajaran-ajaran Nabi itu sebenarnya dari sini dia. Tokaili. Akhirnya ente percaya itu, hati-hati, bisa terjerumus kepada kekafiran. Bang, bisa kafir. Atau Nabi itu dari Bugis itu, dari Sopeng atau ada. Oh, itu Arab juga itu. Semua harus kita yakini Nabi itu Arabiyyun Quraisyun, orang Arab dari bangsa Quraisy. Wa inna wulida bi Makkah wa bu'itsa biha. Dan kita yakini juga Nabi lahir di Makkah. Jangan kita rubah-rubah itu. Dengar-dengar ajaran Nabi lahir di sini, Nabi lahir di sini. Jangan. Nabi kita yakini ini pendapat yang mutawatir, yang banyak dan diakui. Kapan pendapat ini kita tidak percaya, kafir kita. Bang, kita yakini Nabi Muhammad lahir di Makkah, kemudian wa bu'itsa biha, dan diutus di Makkah. Diutus di Makkah, lahir di Makkah dan diutus jadi nabi waktu di Makkah. Wa hajara ilal Madinah wa mata wa dufina biha, dan beliau hijrah ke Madinah dan meninggal di sana dan dimakamkan di sana. Harus itu kita tahu. Wa mimma yang bagi ma'rifatuhu, dan di antara yang harus kita ketahui tentang Nabi, nasabuhu, nasabnya. Ada yang hafal nasabnya Nabi sini? Nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sampai Adnan. Di sini ada bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan, sampai di Adnan. Kita hafal ini. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, ini seyogianya kita tahu. Sepantasnya harus kita tahu. Sampai Adnan. Nama ibunya siapa? Ibunya Aminah bin Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Harus kita tahu semua. Ini perkara yang penting bagi Nabi untuk kita ketahui. Bagi kita untuk kita ketahui terhadap Nabi. Wa kana wiladatuhu, dan ini harus kita ketahui.
Dan hari kelahiran Nabi Tsani Asyara Rabiul Awal min Amil Fil. Hari lahirnya Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itu harus kita tahu semua itu. Hari lahirnya Nabi, tanggalnya. Ada khilaf tapi ada yang bilang tanggal 9. Dan ini pendapat sebenarnya sebagian ulama mengatakan pendapat yang paling kuat itu tanggal 9 daripada tanggal 12 Rabiul Awal. Mu'tamadu, cuma pendapat yang sudah masyhur terkenal itu tanggal 12. Tapi ulama bilang pendapat yang kuat sebenarnya tanggal 9 Rabiul Awal. Paham ini? Kemudian istri-istrinya Nabi. Ada berapa istrinya Nabi? Berapa istrinya Nabi? 11. Siapa semuanya? Siapa semua? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun, Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Kemudian Mariyatul Qibtiyah dan Khadijah. Ada 11. Cuma yang meninggal duluan, Nabi masih hidup, meninggal istrinya duluan itu 2 orang. Yakni Khadijah meninggal duluan kan daripada Nabi, sama Mariyatul Qibtiyah. Sama Maria Al-Qibtiyah ini meninggal duluan semasa hidupnya Nabi, 2 orang ini. Kemudian setelah Nabi meninggal masih hidup istrinya 9 orang tadi itu, Aisyatun, Hafsatun wa Saudah, Safiyatun, Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Mereka ini masih hidup semasa Nabi sudah meninggal. Anak-anaknya Nabi juga harus kita tahu. Ada berapa anaknya Nabi? 7. Ada 7 anaknya Nabi. 4 perempuan, 3 laki. Di sini, 3 dzukur tufuwan atfalan. 3 orang laki-laki tapi meninggal semua masih kecil. Tuwuffu atfalan. Meninggal masih kecil. Siapa itu? Qasim, Ibrahim, Abdullah. Qasim, Ibrahim, Abdullah. Makanya Nabi digelar dengan Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Nah, itu 3 orang. Qasim, Ibrahim, Abdullah. Perempuan itu ada 4. Siapa? Yang pertama Zainab. Zainab ini menikah dengan sahabat Nabi namanya Abul As bin Rabi'. Sebagian ulama bilang boleh menikah dengan Syarifah. Karena kenapa? Ada anak Nabi menikah dengan orang yang bukan dari kalangan Quraisy, bukan dari kalangan Bani Hashim. Ini seperti Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi'. Kemudian Ruqayyah. Ruqayyah ini menikah sama Sayyidina Utsman. Kemudian meninggal Ruqayyah ini, menikah lagi dengan anaknya Nabi satu lagi, Ummu Kulthum. Jadi Utsman ini 2 anaknya Nabi dia nikahi. Sayyidina Utsman khalifah ketiga, 2. Dia Dia nikahi anaknya Nabi. Pertama Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum. Meninggal Ruqayyah, dia nikahi satu lagi anaknya Nabi, Ummu Kulthum. Jadi pertama anaknya Nabi perempuan Zainab, kedua Ruqayyah, ketiga Ummu Kulthum, terakhir Fatimatu Zahra Al-Batul yang menikah dengan Sayyidina Ali. Itu yang harus kita ketahui. Sebenarnya masih banyak lagi. Terakhir, supaya besok kita sudah bahas fikih. Minggu depan sudah bahas fikih. Panjang saya bilang besok terus. Baru minggu depan. Wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Al-yawmul akhir minal maut ila akhir ma yaga yaumil qiyamah. Sumia bidzalik li'annahu la laila ba'dahu. Hari akhir itu dari kita mati sampai akhir terjadinya kiamat. Sampai terjadinya kiamat. Itu namanya hari akhir. Dinamakan hari akhir li'annahu la laila ba'dahu. Karena tidak ada malam setelah hari itu.
So tidak ada malam lagi. Setelah hari itu tidak ada malam. Wal ma'na annal khamisa min arkanil iman al-imanu bil yaumil akhir. Maknanya adalah rukun Islam yang kelima, kita beriman kepada hari akhir. Wa ma'nal iman bihi, maksudnya beriman kepada hari akhir, al-iman bi annahu haq. Kita meyakini bahwasanya ada hari akhir itu, hari kiamat itu ada. Wa bi an ma yastamilu alaih, dan segala hal yang berkaitan dengan hari akhir itu. Seperti apa? Mizan. Tahu mizan? Apa mizan? Timbangan, bukan dacing ya. Bukan. Mizan. Dia itu besarnya satu. Dia itu seperti apa namanya? Timbangan yang punya dua itu. Apa? Ada itu telinganya itu. Tahu kan? Sebelah kanan, sebelah kiri. Ada timbangan begitu kan? Nah, satunya itu lebih besar daripada langit dan bumi. Besarnya lebih besar daripada langit dan bumi. Bagaimana lebih besar itu? Kemudian sirat. Apa sirat? Sirat itu jembatan. Dia berada di bawah Jahannam itu. Antara mahsyar dan surga. Mahsyar surga dan di bawahnya neraka Jahannam. Sirat ini 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menurun, 1000 tahun wal jannah wan nar, dan kita yakini surga, neraka, pertanyaan malaikat-malaikat di dalam kubur, kenikmatan kubur dan azab kubur, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan azab kubur di barzakh dan hari kiamat. Itu maksudnya kita yakini. Jangan ada kira-kira ini malaikat bertanya. Ada nanti hantam ente. Ada kira-kira. Itu Allah gambarkan bagaimana orang-orang yang tidak meyakini tentang kematian. Farja'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami akan beramal saleh. Sekarang saya percaya bahwa ada azab itu ternyata. Percuma itu kalau sudah mati baru kita minta kembali, itu penyesalan itu tidak ada gunanya. Terakhir, beriman kepada qada. Di sini wabil gadri, beriman kepada ketetapan yang baik dan buruk dari Allah. Wabil gadri khairihi wa syarrihi min Allah. Al-gadr ijadullah al-asya' ala qadrin makhsusin wa taqdir muayyan fi dhawatiha wa fa'aliha. Wal ma'na anna sadis min arkan al-iman al-iman bi annahu la budda min wuqu'i ma qaddara Allah wa yastahila wuqu' ma lam yuqaddirhu. Wa anna al-khair wa syarr qaddarahumullah qabla khalq wa anna jamil kainat bi qadai wa qadri wa iradati. Jadi kita meyakini bahwasanya segala min wuqu', sesuatu yang terjadi itu berdasarkan atas ketetapan Allah. Ini beriman kepada qadar, ketetapan. Wa annahu yastahillu wuqu' ma lam yuqaddirhu. Dan harus kita yakini mustahil sesuatu itu terjadi bukan atas ketetapan Allah. Oh, ini gara-gara saya ini. Ini tidak, semua terjadi atas ketetapan Allah. Cuma minal adab, termaksud adab kita. Ketika terjadi keburukan kepada kita, kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Coba, bagaimana adab yang diajarkan kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus kan? Siratal ladzina an'amta. Jalan orang-orang an'amta, yang kamu beri kenikmatan. Di situ pakai domir kamu. Ketika kita baca Fatihah, kita diajarkan Allah untuk menyandarkan kebaikan, kenikmatan kepada Allah. Begini. Jalan orang-orang yang telah kamu berikan ya Allah kenikmatan kepada mereka. Siratal ladzina an'amta. Tapi bukan Allah bilang ghairil
Allah bilang di situ ghairil maghdub, bukan ghairi ma ghadabta alaihim. Tidak Allah sandarkan, bukan jalan orang-orang yang telah kau benci atas mereka. Bukan begitu kan? Tapi bagaimana di situ? Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dibenci. Di situ Allah tidak pakai kata ghadabta. Seperti an'amta. Ini kalau susah memang saya mau jelaskan karena ini harus belajar bahasa Arab ini. Harusnya kan cocoknya an'amta sama ghadabta. Disandarkan dua-dua kan? Orang yang kau nikmati atas mereka beri nikmat, dan orang yang kau benci atas mereka. Tapi Allah tidak pakai begitu kan? Diajarkan Allah. Tapi orang yang dibenci, bukan orang yang kau benci. Maghdub. Di sini diajarkan kita oleh Allah menyandarkan nikmat yang baik itu sama Allah. Tapi maghdub, dibenci itu jangan disandarkan dengan Allah. Sama seperti begini doanya Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, huwa yat'imuni wa yusqini. Allah yang beri makan saya, Allah yang beri minum saya. Huwa yut'imuni wa yusqini. Allah yang beri makan saya, Allah yang beri saya minum. Wa idza maridtu, dia bilang, kalau saya sakit, bukan dia bilang, kalau Allah sakitkan saya. Seharusnya begitu kan? Seharusnya lebih tepatnya dalam ayat itu, Allah ketika Allah sakitkan saya, Allah yang menyembuh. Tapi dia pakai bukan begitu. Wa idza maridtu, tatkala saya sakit, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Maka Allah yang menyembuhkan saya. Itu adab sebenarnya. Adab. Ketika yang baik kita kembalikan ke Allah. Kalau yang buruk, termaksud adab kita sama Allah, kembalikan sama kita. Oh, gara-gara saya sakit, gara-gara saya mungkin jauh dari Allah, gara-gara saya sudah mulai lupa sama Allah. Jangan yang baik yang buruk disandarkan kepada Allah. Cuma tetap kita yakini kebaikan dan keburukan itu dari Allah. Tetapi ketika terjadi hal buruk kepada kita, maka jangan sandarkan itu kepada diri kita. Jangan kita selemparkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na la ilaha illallah wallahu a'lam bissawab. Jadi itu rukun iman ada 6. 6 hal ini harus kita kuasai, kita hafal. Dan harus kita tahu tadi, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar dari Allah. Ketetapan yang baik dan yang buruk semua dari Allah. Harus kita tahu, kita hafal. Yang wajib-wajib itu harus dicatat. Paham? Hafal ini. Paham? Jangan nanti kemarin tidak tahu, apalagi fikih. Nanti kedepannya kita bahas fikih, harus hafal, paham. Karena uzur bodoh itu tertolak. Jangan nanti alasan saya tidak tahu, saya lupa. Tidak ada itu. Orang yang sudah belajar tidak boleh uzur saya tidak tahu. Uzur saya tidak tahu itu tertolak. Nah, makanya harus paham, hafal, minimal dicatat, dibaca-baca. Insyaallah ketika sudah selesai hafal, sudah selesai tugas kita. Paham ya? Nah, jadi sekian daripada pengajian kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.